babun ibtida'il khalqi. Ini bab menerangkan tentang permulaan yang diciptakan. Jadi kita akan bahas Allah yang maha berkuasa itu pertama kali menciptakan makhluk, bentuknya apa? Nah, ini yang dimaksud ibtida'il khalqi. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu apa dan siapa? Nah, berarti ini salah satu keistimewaan ya yang Allah ciptakan. Imam Bahraq Al-Hadrami Asy-Syafi'i memberikan penjelasan di dalam kitab ini. Dibilang begini, zakara ahlut tawarikh anna awwala ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala nuru nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah menyebutkan para ahli sejarah, orang-orang yang pakar dalam sejarah. Di situ dibilang anna awwala ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala nuru nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kita, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Bapak Saudara. Jadi sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan isi-isinya termasuk planet-planet, termasuk lautan, daratan, pohon, hewan, bahkan manusia, itu ternyata yang Allah pertama kali ciptakan nur Nabi kita, cahaya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qabli ayyahluqa Adam bimi'ati alfi amin. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 100.000 tahun. 100.000 tahun. Masya Allah, subhanallah. Jadi Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah. Bahkan Allah punya rencana nanti 100.000 tahun lagi baru Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, itu yang pertama kali Allah ciptakan ternyata nur Nabi kita. Begitu istimewanya Rasulullah. Makanya pantas dah ada satu hadits qudsi yang mungkin udah masuk di telinga kita. Ya, kata Allah dalam hadisnya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, dua kali ya Allah sebutkan sebagai taukid, ya memperkuat, jangan sampai ada yang kagak percaya. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau Muhammad, kata Allah, lama khalaqtul aflaka, maka saya tidak akan menciptakan alam ini. Allah tidak akan ciptaan planet-planet yang ada, apakah itu bumi, matahari, bulan, planet-planet yang lainnya, Allah tidak akan ciptakan. Tetapi Allah ciptakan itu karena engkau wahai Muhammad. Tuh, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pantas nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Apa? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu kalimat yang bisa menyelamatkan manusia dari kekufuran dan kesyirikan. Dan itu kalimat yang bisa menyelamatkan manusia sehingga dia bisa berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Istimewa Bapak Saudara. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, jadi
Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 100.000 tahun, ternyata Allah sudah ciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa khalaqa min zalikan nur, kemudian Allah ciptakan dari nur tersebut jami al makhlukati, semua makhluk-makhluk. Jadi dari nur tersebut, dari cahaya Muhammad tersebut, maka baru Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain, termasuk bumi, termasuk matahari, bulan, daratan, lautan, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua planet-planet itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya? Dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhalaqal qalama, lalu Allah ciptakan yang namanya qalam. Wal lauhal mahfuz, kemudian baru Allah ciptakan lauhul mahfuz. Jadi lauhul mahfuz saat itu belum diciptakan. Ya, jadi setelah nur Muhammad dulu diciptakan. Allah ciptakan qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Tuh, ada namanya qalam. Qalam itu Allah ciptakan setelah nur Muhammad. Lauhul mahfuz sama makhluk Allah yang mulia juga itu. Ya, jadi lauhul mahfuz, nah itu ternyata diciptakan setelah nur Muhammad. Wa amaral qalama, kemudian Allah perintahkan kepada qalam ayyaktuba, untuk menulis siapa qalam fil lauhi, di lauhul mahfuz, kullama huwa kainun, semua yang akan ada ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Nah, dari qalam dan lauhul mahfuz, maka nanti Allah perintahkan untuk qalam, tulis semua rencana-rencana program-program Allah yang Allah akan rencanakan dan programkan sampai hari kiamat. Itu ada di lauhul mahfuz. Ya, makanya kalau yang bisa ke lauhul mahfuz tahu rahasianya semuanya. Malakutus samawati wal ard, ada semua di situ. Ya, sampai umat yang terakhir yang mau diciptakan udah ada tulisannya. Qalam tuh yang diperintahkan sama Allah. Di mana? Di lauhul mahfuz. Begitu Bapak Saudara. Makanya keberadaan kita udah ada rencana Allah di lauhul mahfuz. Kita meninggal pun udah ada catatannya. Cuma ini berita nggak bisa disebarkan. Iya. Nah, begitu rahasia semuanya. Sirrun min asrarillah. Ini satu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti nih kita, ya misalnya Allah rencanakan kita suatu saat punya cucu, punya cicit, ya itu udah ketahuan, udah ada tulisannya. Hari kiamat pun terjadi tahun berapa, sudah ada. Ya, itu begitu. Qalam Allah sudah perintahkan untuk mencatat semua rencana-rencana Allah, program-program Allah. Di mana itu catatannya ada di lauhul mahfuz. Tuh, makanya kalau kita bisa ngelihat di lauhul mahfuz, kita udah ketahuan tuh rezeki kita, ya, umur kita, kapan kita meninggal, meninggalnya di mana, dikuburkannya di mana, udah ada semuanya. Ya. Cuma itu termasuk rahasia, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Allah selalu memerintahkan kepada qalam untuk mencatat semuanya. Tuh begitu. Ya. Bahkan amalan-amalan kita semuanya udah ada catatannya tuh. Rapi catatannya. Ya, di mana? Di lauhul mahfuz. Karena memang Allah punya qalam. Ya, yang qalam itu bisa menulis dengan sendirinya. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan qalam untuk menulis di lauhul mahfuz semua apa saja yang akan terwujud, tercipta sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya nggak ada yang namanya kebetulan. Nih kita nih kumpul begini ini bukan kebetulan, tapi emang Allah udah rencanain. Nih Bapak, Saudara, hari ini hari Minggu, ya pagi-pagi, ya kita disuruh kumpul di sini. Terus rezekinya udah disiapkan, ada teh, ada susu,
Ya, lah itu udah direncanain sama Allah, udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, jangan bilang, wah kebetulan nih. Enggak ada yang kebetulan. Nah, seperti itu. Jadi semua di bawah rencana Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Kan kadang-kadang kita bilang, wah kebetulan kita ketemu. Pas banget. Iya, pas banget nih. Enggak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau meninggal dunia, ya itu enggak ada yang kaget mestinya. Ya emang udah direncanain sama Allah. Wah kemarin masih main bola, masa sekarang diumumin? Ya, nggak mungkin, nggak ada yang kagak mungkin. Ya semuanya mungkin. Ya jangan kalau ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang meninggal? Si A. Oh pantas dia udah lama sakitnya, lagi udah tua tuh pakai pantas. Ya. Terus ketika ya ada informasi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si A meninggal. Ya aduh, nggak mungkin lah, dia masih muda banget. Udah begitu kemarin abis ya main ya apa? Ya main bulu tangkis. Ya abis bulu tangkis, nggak mungkin meninggal. Ya, salah kali tuh. Enggak, masa sih salah tuh. Semuanya udah diprogram sama Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati. Jangan bilang yang miskin apalagi, la ilaha illallah. Enggak begitu. Yang sehat mati, yang sakit mati juga. Semua itu udah dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal jalanin doang. Cuma Allah kasih rahasia, yaitu rahasia yang Allah ya nggak akan bocorkan. Lah kita kalau dibocorkan mau meninggal besok, sekarang udah tahu dibocorin. Ya Allah, boro-boro bisa ketawa kita. Ya, nggak ada yang mampu, udah diem aja. Besok mau mati, ya udah, ya ambil air wudhu, ya kemudian megang tasbih, udah istighfar aja. Ya bininya nawarin mau makan juga enggak ada, gua kagak mau makan dah. Tuh begitu. Itulah rahasianya Allah. Orang mau meninggal besok, sekarang masih main bola dia. Nah begitu, malam masih ngobrol, pagi meninggal. Dia nggak tahu. Coba kalau dia tahu paginya mau meninggal, dia kagak bakalan main catur tuh malam. Ya pasti dia baca Quran, mungkin dia bertasbih. Nah seperti itu. Nah di sini makanya kita disuruh ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Kenapa? Karena yang namanya mati nggak ada yang tahu. Di mana saja kita disuruh bertakwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Maka sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Jadi bekal yang terbaik dalam hidup ini ternyata apa? Takwa. Makanya orang kalau udah takwa, udah enak udah. Di mana aja kalau dia bertakwa, ya udah siap aja. Kapan malaikat maut datang, dia udah siap. Karena memang hatinya selalu Allah, 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 Allah. Walaupun kelihatan dia ngobrol, tapi hatinya Allah, Allah, Allah. Walaupun kelihatan dia lagi di pasar, tapi hatinya Allah, Allah, Allah. Walaupun dia ada di dalam kantor, tapi tetap hatinya Allah, Allah, Allah. Tuh begitu. Istimewa nih orang yang begini. Ya, nah makanya semua apapun yang terjadi ternyata sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz, bahkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat sudah ada semuanya. Summa khalaqal arsyal azim. Kemudian baru Allah ciptakan arasnya yang agung, yang besar, yang mulia. Istananya Allah. Aras namanya. Setelah Allah ciptakan kolam, setelah Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, dan Allah perintahkan kolam untuk menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, baru Allah ciptakan arsy, yaitu istananya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran tuh Allah bilang, ya Allah ciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summastawa alal arsy.
Tuh. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Kok kenapa Ustaz? Kok 6 hari? Bukan Allah maha mampu untuk menciptakan langsung instan. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kan bisa. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Ya kun fayakun aja, langsung jadi. Ternyata Allah ciptakan langit sebagaimana kita baca dalam Al-Quran dalam waktu 6 hari. Tuh, ya 6 hari Allah ciptakan. Ini pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu jangan instan. Ada proses. Nggak boleh ya kita pengen segala sesuatu instan aja. Allah aja yang maha kuasa itu menciptakan langit dan bumi ternyata pakai proses 6 hari. Mulai hari Ahad selesai hari Jumat. Ahad sampai Jumat itu kan 6 hari ya, 6 hari Allah ciptakan. Masya Allah, seperti itu ya. Ini Allah ciptakan namanya lauhul mahfuz namanya. Lalu Allah ciptakan aras al-azim, summal kursi, kemudian Allah ciptakan yang namanya kursi. Summa khalaqas samawati sab'ah, kemudian Allah ciptakan 7 lapis langit, wa ma fiha, dan yang ada di dalam 7 lapis langit termasuk minal malaikati, malaikat. Tuh, makanya Allah ciptakan malaikat itu makhluk Allah yang ada tinggalnya di mana? Di langit. Jadi langit itu ternyata ada 7 lapis. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Itu rahasia Allah. Ada apa itu di langit? Masya Allah. Nabi dulu waktu Isra Mi'raj pernah langsung survei dan melihat terkait tentang ciptaan Allah di langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ya langit yang ketujuh. Masya Allah ya, Allah ciptakan juga malaikat-malaikat. Itu malaikat Bapak saudara banyak. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak yang tahu ya jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyamsi, Allah ciptakan juga matahari. Wal qamari, lalu Allah ciptakan bulan. Wan nujumi, bintang-bintang, planet-planet, itu Allah ciptakan semuanya. Wa fi kulli sama'in, dan di setiap langit, min junudil malaikati, dari tentara-tentara malaikat, mala yahsi adadahum illallah, tidak ada yang bisa membatasi jumlahnya, tidak ada yang mampu menghitung berapa banyak jumlahnya, illallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi bintang-bintang itu jaraknya dari bumi berapa ya, jaraknya matahari dengan bumi itu udah diukur dan udah benar-benar diciptakan sesuai ya. Jangan sampai langit sama matahari ya, bumi dengan matahari jaraknya tidak sesuai. Allah udah tahu tuh ya, seperti itu. Jadi Allah udah rencanakan semuanya, planet-planet yang Allah ciptakan itu. Bulan berputar, matahari berputar, bumi berputar sesuai dengan porosnya masing-masing, nggak pernah bertabrakan. Coba kalau ya langit sama bumi tabrakan, bagaimana? Ya, jadi langit ya, kemudian matahari, bulan ya, itu kan masing-masing udah ada tempatnya.
Ya, bumi itu berputar, matahari berputar, ya, bulan berputar sesuai pada porosnya. Tapi suatu saat nanti dia akan bertabrakan dan saat itu hancur. Itulah yang namanya hari kiamat. Seperti itu Bapak Saudara. Wa hum yusabbihuna al-laila wan nahar la yabturun, dan mereka semuanya itu bertasbih baik di waktu malam maupun di waktu siang. Mereka semuanya bertasbih mensucikan Allah, tidak kenal waktu siang malam. La yabturun, tak pernah putus-putus. Malaikat tuh Masya Allah kerjaannya cuma bertasbih. Allah ciptakan malaikat yang begitu banyak, semuanya itu ya yusabbihun, bertasbih mereka baik di waktu malam maupun di waktu siang, tak pernah putus-putus. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tak pernah maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat itu enggak ada yang pernah ingkar. Kalau disuruh sujud, sujud. Suruh tasbih, tasbih. Enggak ada malaikat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ceritanya ketika Allah menciptakan manusia yang pertama itu Nabiullah Adam. Dikumpulkan tuh malaikat semuanya karena malaikat sudah ada. Bahkan jin dikumpulkan yang namanya iblis. Itu kan iblis abul jin. Ya, iblis tuh dikumpulkan juga disuruh sama-sama malaikat. Lalu dibilang usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu begitu. Ternyata malaikat emang benar makhluk Allah yang tak pernah bermaksiat. Disiap selalu apa yang diperintahkan sama Allah dilaksanakan, ditinggalkan apa yang dilarang. Suruh sujud, sujud. Fasajadal malaikah kulluhum, malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Enggak mau dia. Disitulah ada kesombongan di dalam diri iblis. Aba, dia enggak mau. Wastakbara, dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, ya, sehingga tertanam rasa kesombongan dalam diri iblis. Akhirnya Allah vonis wa kana minal kafirin. Jadi iblis divonis menjadi hamba Allah yang kufur, ingkar kepada perintah Allah. Tuh, akhirnya diusir dari surga. Tuh iblis kesalahan cuma satu, sombong doang. Kalau yang lain-lain mah enggak, ibadahnya rajin, hebat dia. Bahkan dalam satu riwayat iblis itu lebih hebat daripada malaikat. Tapi kenapa iblis sampai diusir dari surga? Karena kesombongannya. Satu, suruh sujud, hormatin Adam sebagai perintah dari Allah, dia nggak mau. Dibilang saya lebih mulia kebanding daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Tuh seperti itu. Jadi kita jangan sampai punya sifat sombong. Jadi kalau manusia sudah memiliki sifat kesombongan, nah itu udah termasuk saudaranya iblis. Saudaranya iblis sudah, Masya Allah, bahaya. Jangan sampai itu. Ya seperti itu. Ya, jadi iblis ada di dalam sorga, punya sifat sombong, itu dikeluarin dari sorga. Nah kita sebagai manusia ada di dunia pengen masuk sorga, punya sifat sombong, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Na'udzubillah min zalik. Ya, nah inilah makanya ya diharapkan kita jangan sampai memiliki sifat kesombongan. Ini contoh yang baik dari malaikat-malaikat. Jangan mencontoh iblis laknatullah. Nah seperti itu. Dan nanti baru wa min jumlatihim, nanti jumlah malaikat, ya seperti itu. Ya. Silahkan sebelum ditutup kalau ada yang mau bertanya.
Ya, siapa yang mau tanya dipersilakan. Ada gitu. Iya. Hanya cahayanya aja. Kalau jasadnya gimana? Pada waktu jasad. Ya, jadi tadi dijelaskan bahwa Allah itu pertama kali menciptakan nur, cahaya. Nah, sementara jasadnya nanti. Ya, itu yang dibilang tanggal 12 Rabiul Awal, ya tahun gajah pada hari Senin. Nah, itu baru diciptakan. Jadi setelah nabi-nabi yang lain. Makanya disebut nabi yang terakhir. Karena memang secara jasmaniyah Allah ciptakan Nabi Adam, yaitu pernikahan Abdullah dengan Siti Aminah. Nah, kemudian melahirkanlah seorang sosok manusia yang mulia yang disebut Muhammad Rasulullah. Itu. Tapi kalau nurnya sudah diciptakan lebih dulu oleh Allah. Bahkan sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 100.000 tahun. Nah, seperti itu. Ya, kalau jasadnya nih bentuk fisiknya, yaitu yang kita peringati lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di kota Mekah, begitu. Berarti setan iblis itu diciptakan berdasarkan Nabi Muhammad juga. Ya kan tadi dibilang laula kalama khalaqtul aflaq. Ya, semuanya dari Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi enggak ada yang dikecualikan kalau kita bilang laula kalama khalaqtul aflaq. Jadi sebelum Allah ciptakan yang lain-lain, nur dulu. Nah, dari nur itu baru diciptakan yang lainnya. Ya, baru ciptakan kolam, lauhul mahfuz, termasuk Allah ciptakan aras, kursi, baru langit, bumi, malaikat-malaikat. Nah, seperti itu. Jadi artinya bisa bersumber dari Nur Muhammad, bisa juga enggak. Tapi ya bicaranya pertama yang Allah ciptakan Nur Muhammadnya dulu. Ya, seperti itu. Nah, yang lainnya itu tergantung Allah. Yang jelas setelah Nur Muhammad baru Allah ciptakan yang lain-lain. Bisa aja sumbernya dari Nur Muhammad, bisa juga tidak. Nah, seperti itu. Tapi yang pertama kali itu iya, begitu. Ada lagi? Cukup? Baik, Bapak, Saudara, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimin ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.